Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas salah satu anime yang sangat populer 8 tahun yang lalu dan menjadi anime yang sungguh banget ya dibahas oleh fanbase, fandom maupun para otaku di zamannya. Sebuah anime yang waifunya sampai sekarang tuh menjadi waifu top global gitu ya. Ya, gue membicarakan seorang waifu yang pengisi suaranya sama dengan Shiro no Game no Life alias Sword Art Online dan juga sama dengan Mamako dari Okasan Online. Ya, gue membahas anime Sakuraso no Pet Nakanojo. Di sini gue hanya ingin memberitahu apakah ada kemungkinan dari season kelanjutan ataukah season kedua ataukah sequel dari anime yang bersangkutan dalam bentuk TV series. Seperti yang kita sadari, 8 tahun telah berlalu dan kita masih belum mendapatkan petunjuk apapun dari kelanjutan sebuah judul yang sangat digemari oleh banyak orang. Ya, pribadi gue mengatakan ini judul adalah judul yang sangat digemari oleh banyak orang, termasuk gue sendiri gitu loh. Tapi ada hal yang harus gue kasih tahu adalah ending yang sangat nanggung atau kurang berkesan itu menjadi alasan banyak sekali mereka menunggu kelanjutan dari anime ini, biarpun nyatanya akan tidak ada gitu. Kenapa gue bilang akan tidak ada? Pertama, kita 8 tahun ini tidak ada sedikit pun desas-desus untuk kelanjutan dari Sakuraso. Bahkan untuk dimasuk majalah, billboard, dibikin OVA, movie, dan sebagainya. Itu menjadi hambatan terbesar untuk mendapatkan sebuah sequel. Artinya apa? Fanbase-nya sudah beneran tidak menunggu lagi. Maksud di sini adalah fanbase dalam skala besar. Kita nggak membahas fanbase yang ada di Indonesia. Kita sadari sendiri kalau misalnya perusahaan anime yang ada di Jepang atau perusahaan Jepang itu lebih fokus dengan pasar dalam negeri, sehingga untuk pasar luar negeri mereka kurang begitu memperhatikan. Jadinya mereka memperhatikan dengan apa yang terjadi di sana, bukan apa yang terjadi di sini. Apalagi kita sadar sendiri kan, kita ini penikmat yang seperti apa, sudah nikmatnya yang ngesup lah, bajak-bajakan lah ya seperti itu. Mana mungkin pasar kita akan dilirikkan dengan mudah oleh mereka. Jadi apapun suara kita seperti tidak akan berpihak banyak banget untuk kelanjutan dari serial ini. Lantas, apakah di Jepang sana Sakuraso no Pet Kanojo itu fanbase sudah sepi gitu ya? Ya, gue nggak tahu sih, tapi kenyataannya mungkin sepi. Yang pertama adalah novelnya aja sudah berakhir 6 tahun yang lalu gitu kan. Dan gue juga udah banyak sekali dapat spoiler karena gue nggak baca kelanjutannya, bahwa lanjutan dari novel Sakuraso itu sudah tidak menarik lagi seperti itu ya. Itu terlihat dari rating sih. Rating Sakuraso anime itu 82, sedangkan untuk novel 81. Artinya apa? Kualitas animenya jauh lebih banyak disukai daripada novelnya itu sendiri gitu kan. Jadi kalau kita melihat rating, kemungkinan besar apa yang dikatakan mereka yang telah baca, apalagi waktu itu tahun 2014-an, itu banyak sekali yang nggak terima dengan ending dari Sakuraso no Pet Nakanojo kalau si nama Shiro nanti di gitu loh. Jadinya itu menjadi hal yang sangat rumit banget yang bisa kita pahami ya. Berarti apa? Kalau misalnya pun dilanjutkan, maka ada kemungkinan yang akan terjadi ini sudah tidak laku lagi, atau nanti penontonnya berkurang, atau malahan nanti episodenya cuma sedikit antara 10 atau 12. Ya, kita harus memahami hal-hal seperti itu. Kalau kita ingin melihat sebuah anime itu akan dilanjutkan, maka bahas dulu dari sisi bisnisnya gitu kan. Apalagi itu sudah 6 tahun yang lalu gitu, dan masih berkesan kalau misalnya cerita dari novelnya itu melalui penurunan setelah dari versi anime. Jadi banyak yang berpikiran, sudahlah animenya sampai situ aja daripada nanti dibikin season 2 tapi nanti menyesal karena tidak sesuai ekspektasi. Ingatlah bro, kalau ekspektasi itu rendah itu akan berpengaruh kepada brand dari anime itu sendiri. Pengaruh dari brand akan juga jadi bumerang untuk studio dan juga produsernya. Jadi kalau misalnya gue jadi manajer, direktur atau orang yang di belakang mereka, maka gue lebih berpikir sudahlah kita jangan melanjutkan franchise ini. Ini ceritanya sudah tidak seru lagi dan tidak akan semenarik dengan season pertama. Daripada kita melanjutkan lalu berakhir menjadi pedang bermata dua, lebih baik kita fokus dengan cerita yang lebih baru dan lebih fresh. Karena ini zaman-zamannya itu kita perang konsep, bukan lagi perang dramatisir cerita gitu. Nah, kita tahu sekarang ini juga anime-anime yang romance komedi itu nggak terlalu meledak-meledak banget ya. Memang lebih meledak mereka dengan konsep anime fantasi seperti itu. Gue nggak ngebahas anime isekai, tapi ngebahas konsep anime fantasi yang dimana akhir-akhir ini anime fantasi itu lebih banyak diberitakan, diceritakan, dibahas
daripada anime dengan genre romance komedi. Ya, gua sekarang membahas tentang tren dari sebuah anime di seluruh dunia gitu kan. Ya, itu juga dilakukan oleh para pebisnis di sana karena memang untuk membuat anime itu yang paling penting uang pertama kali. Kalau kita ada uangnya, kapanpun bisa bikin. Kalau uangnya nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu konsep yang sangat jelas dalam dunia bisnis. Oke. Gua sudah ngomong berpanjang-panjang lebar, gua mending langsung aja ke kesimpulan dari 5 menit apa yang ingin gua bahas. Yang ingin gua kasih tahu dalam kesimpulan yang pertama adalah kalau misalnya dilanjutkan, takutnya kalian semua pada nggak suka. Ingatlah, kata-kata netizen itu pedas coy, apalagi netizen dari negara kita ini, negara berkembang ini kan. Yang kedua adalah, kalau misalnya dilanjutkan juga, apakah mungkin ekspektasi sesuai dengan season pertama yang sangat luar biasa bagus itu? Kita tahu sendiri, kalau season pertama itu dihandle oleh JC Staff, dan gue masih mengatakan kalau JC Staff masih layak untuk season keduanya gitu. Tapi kita tahu sendiri JC Staff itu sebuah studio yang cukup sibuk, jadi kita nggak bisa berharap banyak dengan kesibukan seperti itu. Berikutnya lah, ini masih masa pandemi dan itu masih menyerang di seluruh dunia. Kalaupun juga mau dilanjutkan, mereka mikir apakah keuntungan dari melanjutkan sequel ini itu bisa mengembalikan keuntungan kita dalam jumlah yang sangat besar atau membuat kita untung besar gara-gara pandemi dan sebagainya. Keempat, kalau kita melanjutkan, ingatlah banyak sekali orang yang kecewa dengan ending dari novel ini gitu. Kalau dilanjutkan mungkin hanya akan jadi samsak buat dibully, apalagi kekuatan netizen itu kuat sekali gitu kan. Dan masih banyak lagi. Jadi gue punya prediksi adalah kalau anime ini nggak akan dilanjutkan ya. Karena kita 8 tahun semenjak season pertama tidak mendengar apapun. Tak ada OVA, tak ada movie, bahkan tak muncul di majalah, tak ada billboard, tak ada ya clue-clue apapun yang bisa membuat kita mengatakan wah kayaknya ini tanda-tanda season 2 nih. Nggak ada seperti itu. Jadinya ya mohon banget, itu kesimpulan gua, tapi jangan jadikan patokan untuk lo pada, karena apapun bisa terjadi di dunia ini ya. Buktinya aja kalau gue dapat pacar aja itu bisa mungkin aja terjadi seperti itu loh. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.